Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perkembangan administrasi publik postmodern. Sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang administrasi publik. Dalam terbitan pertama ini menjelaskan pengalaman administrasi Amerika Serikat selama 1789 sampai 1801. Terbitan kedua tentang pengalaman Amerika Serikat selama 1801 sampai 1829. Terbitan ketiga membahas tentang pengalaman negara yang sama selama 1829 sampai 1861 dan terakhir pengalaman negara tersebut selama periode 1861 sampai 1901. Perkembangan administrasi dan manajemen menurut Siagian 1977 dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu 1 fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi, 2 fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886, 3 fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Fase prasejarah, banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi telah dilaksanakan pada fase prasejarah ini, yaitu A. Zaman Mesopotamia, B. Zaman Babilonia, C. Mesir kuno, D. Tiongkok kuno. Di dalam Tiongkok kuno terdapat tokoh-tokoh terkenal yaitu Konfusius, Kou, dan Moti. E. Romawi kuno, F. Yunani kuno. 1. Fase sejarah. A. Gereja Katolik memberi kontribusi dalam hal hierarki otoritas. B. Niccolo Machiavelli membuat 4 prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu 1. Pentingnya relying upon mass consent. Yang kedua, pemimpin harus active for cohesiveness dalam organisasi. 3. Pemimpin harus mempunyai satu kemauan untuk survive. 4. Pemimpin harus menjadi pimpinan yang perhatikan wisdom, kindness, dan justice, sifat yang diuji pada setiap waktu. Yang C ada revolusi industri. Inovasi teknologi dari revolusi industri memberi dampak dinamik terhadap pemikiran-pemikiran administrasi dan manajemen terjadi di Inggris antara tahun 1700 sampai 1780. 2. Fase modern. Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F.W. Taylor sebagai seorang sarjana pertambangan. Taylor memperhatikan bahwa efisiensi dan produktivitas buruh tidak terlalu tinggi, disebabkan terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Taylor dijuluki sebagai bapak gerakan manajemen ilmiah dan Fayol dijuluki sebagai bapak teori administrasi. Kemudian Siagian menjelaskan perkembangan administrasi ditinjau dari segi penerapan perkembangan ilmu administrasi. Sejak lahirnya hingga sekarang ilmu administrasi telah melewati 4 tahap, yaitu 1. Tahap survival, yang kedua tahap konsolidasi dan penyempurnaan, yang ketiga tahap human relation, dan 4 tahap behavioralisme. Perkembangan administrasi publik di Indonesia. Haryono Sudria Munawar mengklasifikasikan perkembangan administrasi publik ke dalam 3 masa, yaitu pertama masa penjajahan Belanda, yang kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga masa kemerdekaan. Perkembangan paradigma administrasi publik modern. Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution mendefinisikan paradigma, yaitu suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip, dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dihantu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry mengemukakan ada 5 paradigma administrasi publik modern. Yang pertama, paradigma dikotomi politik dan administrasi pada tahun 1900 sampai 1926.
Yang kedua, ada prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu politik dari tahun 1956 sampai 1970. Yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara sekarang. Pada masa sekarang, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ilmu politik. G. Frederickson mengemukakan ada 6 paradigma administrasi publik, yaitu yang pertama birokrasi klasik, birokrasi neoklasik, kelembangan, hubungan kemanusiaan, dan pilihan public fokus. Dari administrasi negara menuju paradigma ini tak lepas dari politik.